Kali ini kita bakal coba bongkar sama-sama apa sih yang jadi fondasi hukum di Indonesia. Kita akan lihat jiwa dan raganya, dua hal yang bikin hukum itu punya kekuatan. Nah, coba kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya fundamental banget. Dari mana sih sebuah hukum itu dapat kekuatannya? Apa cuma karena tulisan di atas kertas gitu aja? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya? Jawabannya ternyata ada di dua sisi mata uang yang sama. Ada yang kita sebut jiwa hukum, ini soal mengapa hukum itu ada. Terus ada juga raganya, ini soal bagaimana hukum itu dibentuk dan diterapkan secara resmi. Oke, siap ya, kita bedah satu-satu. Pertama, kita mulai dari jiwanya dulu, atau yang dalam istilah hukumnya disebut sumber material. Inilah yang ngasih hukum kita, ya rasa Indonesianya. Nih, Prof. Jimli Asyidiki, salah satu pakar hukum kita, bilang gini, hukum itu nggak tiba-tiba jatuh dari langit. Hukum itu lahir dari denyut nadi masyarakat kita, dari faktor sosial, politik, budaya, bahkan ekonomi. Jadi, jiwa hukum ini bisa kita lihat dari 4 sudut pandang. Ada dimensi filosofis, historis atau sejarahnya, sosiologis yang lihat masyarakatnya, dan bahkan dimensi global. Kita mulai dari yang filosofis. Ini akarnya ada di mana? Di pembukaan UUD 1945. Disitulah tertulis tujuan dan cita-cita besar negara kita. Misalnya, melindungi segenap bangsa, atau mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini yang jadi kompas hukum kita. Lalu, ada sejarah. Perjalanan bangsa kita itu membentuk hukum kita secara langsung loh. Peristiwa kayak Sumpah Pemuda tahun 28, Proklamasi 45, sampai Reformasi 98, itu semua bukan cuma cerita di buku pelajaran. Itu adalah titik-titik krusial yang membentuk DNA hukum Indonesia. Nah, ini juga penting. Jiwa hukum itu juga datang dari masyarakat kita sehari-hari, dari nilai-nilai yang hidup, kayak gotong royong, musyawarah untuk mufakat, sampai hukum adat yang sudah ada jauh sebelum negara ini berdiri. Termasuk juga konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Contoh paling gampang soal konvensi itu apa? Pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Coba deh cari, ada nggak aturannya di undang-undang? Nggak ada. Tapi itu sudah jadi tradisi yang sangat kuat dan mengikat. Ini contoh hukum yang hidup, yang nggak tertulis. Terakhir, kita nggak hidup di ruang hampa kan? Indonesia itu bagian dari dunia. Jadi nilai-nilai global seperti Deklarasi Universal HAM itu juga ikut memberi warna. Pengaruhnya bisa kita lihat langsung di konstitusi kita, khususnya di pasal-pasal tentang hak asasi manusia dari 28A sampai 28J. Oke, tadi kita sudah bahas jiwanya, nilai, sejarah, dan masyarakat. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya jiwa yang abstrak ini bisa punya raga? Maksudnya, gimana caranya nilai-nilai itu jadi aturan yang konkret, resmi, dan punya kekuatan memaksa? Nah, disinilah sumber hukum formil berperan. Ini adalah wadah atau bentuk resmi dari hukum. Dan bentuk ini ada hierarkinya, ada tingkatannya. Paling puncak, sudah pasti, adalah UUD 1945. Di bawahnya ada TAP MPR, lalu undang-undang, dan seterusnya. Ada seorang ahli hukum namanya Hans Kelsen. Dia menyebut UUD 1945 ini sebagai Grundnorm atau norma dasar. Anggap aja ini sebagai sumber dari segala sumber. Semua peraturan di bawahnya harus nurut dan nggak boleh bertentangan sama dia. Dari sinilah semua hukum lain dapat pengakuan sahnya. Strukturnya kelihatannya udah rapi ya, tapi ada satu hal yang sering jadi perdebatan dan pertanyaan. Gimana dengan perjanjian internasional? Posisinya di mana di dalam hierarki ini? Nah, disinilah para pakar hukum kita seperti Prof. Jimli, Prof. Bagirmanan, dan Prof. Nikmatul Huda punya pandangan yang cukup seragam. Mereka bilang yang namanya sumber hukum formil itu ya produk dalam negeri, dibuat lewat mekanisme nasional kita sesuai konstitusi. Artinya apa? Perjanjian internasional itu bukan sumber hukum formil. Dia bisa jadi sumber material, jadi inspirasi, jadi jiwanya. Tapi dia baru jadi raga, baru jadi hukum yang mengikat, kalau sudah diratifikasi atau disahkan menjadi undang-undang oleh negara kita. Poin ini krusial banget buat dipahami. Oke, kita udah bahas panjang lebar soal jiwa dan raga hukum. Terus, kenapa sih kita perlu repot-repot ngertiin ini semua? Apa pentingnya buat kita? Penting banget, karena ini menyadarkan kita bahwa hukum itu bukan cuma aturan kaku yang turun dari langit. Hukum itu adalah cerminan dari diri kita sebagai bangsa.
Jiwanya itu ya Pancasila, sejarah, dan nilai-nilai kita. Raganya itu ya UUD 1945 dan undang-undang yang memberi kekuatan. Jadi hukum itu hidup, dan yang membentuknya ya kita semua. Kalau kita paham ini, kita jadi sadar posisi kita. Kita bukan cuma objek yang diatur hukum, tapi kita adalah bagian dari subjek yang ikut membentuk cerita hukum itu sendiri. Nah, kalau hukum itu adalah kisah kolektif bangsa kita, pertanyaannya sekarang, peran apa yang akan kamu mainkan untuk menulis bab selanjutnya?